mendoakan kalian semuanya dalam keadaan baik ya. Kalian tetap sehat ya. Meskipun ada di antara kalian yang mungkin sedang sakit juga, tapi kalian jangan putus asa ya. Tidak usah berkecil hati, tidak usah menyalahkan diri ya. Tapi kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita ya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan renungan kita pada pagi ini, mestinya mengajak kalian semuanya untuk berdoa. Ayo semuanya sikap berdoa yang baik ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kami agar firman Tuhan boleh menuntun seluruh kehidupan kami, dan kami tetap bersyukur di tengah keadaan yang tidak baik ini. Tapi kami boleh percaya dengan sungguh, dengan iman kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Untuk anak-anak yang sedang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan, Tuhan akan menolong, memberikan mereka sukacita, damai sejahtera, sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak semuanya, Miss Rina mengajak kalian semuanya untuk membaca Alkitab kita di dalam Matius 12 ayat 35 sampai yang ke-37. Miss Rina ulangi sekali lagi ya. Matius 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-37. Miss Rina akan bacakan, kalian menyimak di rumah ya. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan oleh orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Wow, ayat ini sudah terjadi, dituliskan oleh seorang rasul Tuhan yang namanya Matius ya, murid Tuhan Yesus namanya Matius. Jadi ini kejadiannya sudah lama banget ya, 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus masih ada di bumi ya. Jadi anak-anak semuanya, kalau Miss Rina perhatikan hari-hari ini ya, untuk usia anak-anak SD, kalau Miss Rina perhatikan, kenapa sih kok selalu bertengkar dengan teman ya, terus kemudian ada yang berkelahi, kemudian ada yang saling marahan ya. Kalau Miss Rina telusuri, Miss Rina tanya-tanya satu-satu, pasti awalnya itu dari perkataan, dari ucapan yang kasar, dari ucapan yang tidak sopan ya, sehingga teman kalian merasa tersinggung dan marah ya. Akhirnya terjadi perkelahian. Ternyata Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pun sudah mengalami ini anak-anak ya, dan ini pun dituliskan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya bahwa kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Tadi dituliskan di dalam ayat yang 36 bahwa kata-kata yang kita ucapkan yang mungkin tidak berarti apa-apa, yang artinya itu tadi sia-sia itu tetap kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan ya. Kalau kata-katamu itu menyakiti hati temanmu, menyakiti hati orang tuamu ya, kakek nenek yang ada di sekitar kalian, nah itu kalian harus bertanggung jawab ya, bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan karena itu kalian harus berhati-hati dengan mulut kalian, dengan ucapan kalian ya. Terus lagi seringkali ada kata-kata yang sia-sia, yaitu seperti kalian kalau ada dalam bahasa Jawa itu misuh ya. Nah itu pun harus kamu bertanggungjawabkan ya. Dan kata-kata misuh itu kalau kamu ucapkan, teman yang ada di sekitarmu akan, loh kamu kok mengucapkan kata-kata yang kasar? Nggak boleh. Nah itu betul ya, bahwa kalian nggak boleh mengucapkan itu ya. Kalian harus berkata yang sopan, berkata-kata yang baik, yang enak didengar. Karena perkataan yang baik, yang manis didengar itu akan membangun iman atau membangun orang-orang yang ada di sekitar kalian. Dan
kalau itu yang kamu lakukan, kamu akan mendapat berkat dari Tuhan. Ya. Tapi kata-kata yang jahat tadi, apa akibatnya? Kamu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Kamu harus mempertanggungjawabkan itu ketika nanti kalian sudah selesai di bumi ini. Ketika kamu berjumpa dengan Tuhan Yesus, kamu harus bertanggung jawab. Karena itu di ayat 37 dikatakan, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, tapi karena ucapanmu juga kamu akan dihukum. Ya. Kita mungkin tidak berbicara setelah kita meninggalkan dunia ini ya. Yang sekarang saja terjadi, kalau kalian perhatikan ya, di dalam media sosial yang ada, perkataan-perkataan yang salah itu bisa dituntut dengan hukum. Ya, ada yang dipenjara karena perkataan yang mereka ucapkan itu salah. Ya, sekarang ini sedang terjadi. Karena itu anak-anak, Miss Rina mengajak kalian semuanya untuk berhati-hati berkata-kata. Kita anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus mau untuk berkata-kata yang baik. Dan Tuhan Yesus pasti akan memberkati kalian semua jika kalian menjadi anak-anak yang baik dengan perkataan yang baik. Ya, perkataan yang kita ucapkan itu tidak bisa membohongi. Ya, kalau tadi di dalam ayat yang ke-35, orang yang hatinya jahat itu keluar dari mulutnya hal-hal yang jahat. Ya, ketika orang itu baik, maka hal-hal yang keluar dari mulutnya itu hal-hal yang baik. Dan itu sudah menjadi suatu ukuran. Ketika kita melihat orang ini baik atau enggak bukan dari dia rambutnya lurus, terus dia kulitnya putih pasti dia baik. Enggak bisa seperti itu. Justru dari sikap seseorang yang menghadapi satu permasalahan itu akan terlihat bagaimana dia berbicara. Itu akan kelihatan nih orang baik atau enggak. Ya, Miss Rina ajak kalian semuanya, jika masih ada di antara kalian yang masih suka ngomong kasar ya, ngomong yang tidak sopan, mari undang Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hatimu, untuk memperbaiki dirimu, supaya kalian mempunyai hati yang baru, mempunyai hati yang baik, sehingga perkataan yang kamu ucapkan pun adalah perkataan yang baik. Nah, itu renungan kita pagi ini. Miss Rina mengajak anak-anak semuanya, anak SD Immanuel dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk belajar berkata-kata yang baik, yang sopan, yang manis didengar. Ya, kalian pasti mendapat upahnya dari Tuhan. Ya, pasti kalian akan dibenarkan oleh Tuhan. Nah, itu saja renungan dari Miss Rina pagi ini. Kita akan tutup dengan doa. Anak-anak, kembali sikap berdoa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami semuanya untuk kami selalu berkata-kata yang baik, karena kami tahu Tuhan, setiap perkataan yang kami ucapkan semuanya adalah seperti benih yang sedang kami tanam. Suatu saat kami akan menuai setiap perkataan kami. Ajar anak-anak kami untuk selalu memperkatakan hal-hal yang baik, dan mereka pasti akan menuainya suatu saat nanti setiap apa yang mereka perkatakan. Hindarkan anak-anak kami dari segala hal yang jahat. Jika ada anak-anak kami yang berusaha untuk berupah menjadi baik, Tuhan akan menolong sehingga mereka boleh benar-benar mendapatkan kekuatan dari kuasa Tuhan, sehingga mereka semua boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak SD Immanuel yang hebat, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.